Baik, perkenalkan saya Imadadaran Marlon Gunawan dengan 3 digit indra 151. Di sini, saya akan menjelaskan alasan mengapa kami membawakan anemia defisiensi B12 ini. Pertama, anemia merupakan sebuah manifestasi klinis yang ditandai akibat adanya underlying disease, akibat penurunan proporsi sel darah merah yang secara langsung akan menurunkan proporsi oksigen. Pasien dengan anemia biasanya menunjukkan gejala seperti lemah, letih, dan lesu. Vitamin B12 atau kobalamin berperan penting dalam sintesis DNA sel darah merah, sehingga defisiensi kobalamin akan menyebabkan masalah pada eritropoiesis. Anemia tipe ini ditandai oleh pembesaran sel darah merah dengan nilai mean corpuscular volume atau MCV lebih dari 100 karena gangguan proses sintesis DNA pada eritropoiesis. Di antara seluruh pasien anemia, 1-2% disebabkan oleh defisiensi ini. Dan di antara pasien dengan anemia makrositik, sekitar 18% hingga 20% disebabkan oleh defisiensi kobalamin. Seiring meningkatnya usia, risiko anemia akibat defisiensi B12 akan semakin meningkat. Kekurangan B12 dapat menyebabkan penurunan produksi sel darah merah yang normal, sehingga timbul gejala anemia seperti lemah, letih, lesu, pucat, sesak nafas, hingga gangguan neurologis. Ini karena defisiensi B12 akan mengganggu proses sintesis mielin, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan neurologis. Oleh karena itu, mendasari pentingnya defisiensi B12 ini, di mana dia akan progresi menjadi gangguan neurologis jika tidak ditangani dengan benar, maka penting untuk membawakan topik ini agar bisa ditelaah lebih lanjut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilputu Kuinapa Terutama dengan 3 digit tim terakhir 235. Selanjutnya ada pula rumusan masalah dari student project kami ini, yaitu yang pertama, bagaimana fisiologi vitamin B12 dalam tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana etiologi yang menyebabkan terjadinya kekurangan vitamin B12. Yang ketiga, bagaimana mekanisme patofisiologi yang mendasari terjadinya anemia defisiensi vitamin B12. Yang keempat, apa saja manifestasi klinis yang timbul pada pasien dengan anemia defisiensi vitamin B12. Yang kelima, bagaimana metode diagnosis yang relevan untuk menegakkan anemia defisiensi vitamin B12, dan yang keenam, bagaimana strategi untuk pelaksanaan untuk mengatasi anemia defisiensi vitamin B12. Selanjutnya ada pula tujuan penulisan dari student project kami, yaitu yang pertama, menjelaskan fisiologi vitamin B12 dalam tubuh manusia. Yang kedua, menguraikan etiologi yang menyebabkan terjadinya kekurangan vitamin B12. Yang ketiga, menganalisis mekanisme patofisiologi yang mendasari terjadinya anemia defisiensi vitamin B12. Yang keempat, mendeskripsikan manifestasi klinis yang timbul pada pasien dengan anemia defisiensi vitamin B12. Yang kelima, mengidentifikasi metode diagnosis yang relevan untuk menegakkan anemia defisiensi vitamin B12. Dan yang keenam, menjelaskan strategi penata laksanaan untuk mengatasi anemia defisiensi vitamin B12. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat student project kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Valeska Ceris dengan 3 digit yang terakhir 101. Untuk manfaat dari student project kami yang pertama yaitu manfaat teoritis. Diharapkan student project ini dapat memberikan pengembangan ilmu kedokteran, khususnya mengenai mekanisme diagnosis serta penanganan anemia defisiensi B12. Selain itu, diharapkan informasi yang disajikan dapat menjadi dasar teoritis bagi mahasiswa, praktisi, maupun peneliti untuk memperdalam aspek biokimia dan klinis gangguan hematologi anemia defisiensi B12. Untuk manfaat praktisnya, diharapkan student project ini dapat menjadi referensi bagi tenaga medis dalam mendeteksi dan menangani anemia defisiensi vitamin B12 secara dini. Perkenalkan, nama saya Putu Sunarta dengan 3 digit NIM terakhir 209. Dan di sini saya akan memaparkan fisiologi vitamin B12. Kemudian yang pertama itu saya jelaskan sumber dan sintesisnya itu sendiri. Nah, disintesis dari hanya oleh bakteri dan archaea. Kemudian sumber utamanya itu sendiri adalah hati, daging, ikan, telur, dan susu. Kemudian sumber nabati tidak mengandung B12 aktif. Itu salah satu contohnya vegetarian atau makanan vegan. Kemudian itu dapat berisiko defisiensi dan perlu untuk dilakukan suplemen. Kemudian ada absorpsi. Nah, di lambung B12 ini dilepaskan dari protein makanan oleh asam dan pepsin. Kemudian berikatan dengan protein R atau haptokrin di duodenum, dilepaskan dan berkaitan dengan faktor intrinsik IF. Kemudian untuk kompleks IF B12 diserap di ileum terminal dan berkaitan dengan transcobalamin 2. Kemudian diedarkan ke jaringan. Dan selanjutnya ada penyimpanan dan fungsi. Ini disimpan atau B12 ini disimpan terutama di hati. Ini cadangan jangka panjangnya. Nah, berperan sebagai koenzim dalam yang pertama ada kovensi homocysteine, itu contohnya itu metionin. Kemudian ada dikonversi di metil
malonyl CoA. Ini salah satu contohnya itu succinyl CoA. Kemudian untuk penting juga untuk disintesis di DNA, pembentukan eritrosit, dan fungsi sistem saraf atau myelin. Baik, untuk selanjutnya itu ada defisiensi. Ini penyebabnya itu kurangnya EF atau anemia perniciosa. Ini ada juga di gangguan ileum atau pankreas itu sendiri, dan juga penyebabnya itu juga yaitu diet tanpa hewani. Kemudian gejalanya itu juga sendiri ada di anemia megaloblastik, kemudian adanya rasa kelelahan, kemudian dapat juga mengganggu syaraf dan kognitif dari pasien itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada ekskresi. Nah, untuk ekskresinya ini dapat melalui sistem urin pada umumnya dan juga empedu. Nah, untuk di empedu itu sendiri jumlahnya itu cukup kecil, tidak sebesar melalui urin. Kemudian untuk sebagian besarnya juga disirkulasi kembali. Nah, atau bisa disebut dengan sirkulasi enteropatik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin lanjutkan untuk penjelasan 2.2 terkait etiologi kekurangan vitamin B12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soraya Bakis dengan 3 digit terakhir 029. Jadi untuk etiologi dari kekurangan vitamin B12 ini, yang pertama ada gangguan absorpsi. Ini yang paling sering karena gastritis atrofi autoimun atau hilangnya sel parietal, kemudian menyebabkan faktor intrinsik yang menurun, serta menyebabkan anemia perniciosa. Nah, kemudian juga adanya riwayat gastrektomi, Crohn, reseksi ileum terminal, atau gangguan penyerapan. Dan untuk obat-obatannya itu ada metformin sama PPI. Nah, untuk PPI ini bisa menurunkan absorpsi. Kemudian penyebab yang kedua adalah asupan yang tidak adekuat. Itu biasanya karena diet vegan atau vegetarian ketat tanpa suplemen, dan juga karena bayi dari ibu defisiensi B12. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi oleh mikroorganisme, itu biasanya karena SIBO atau pertumbuhan bakteri usus halus, serta karena parasit, yaitu parasit Dipilobacterium latum. Kemudian penyebab yang keempat adalah gangguan transportasi dan penyimpanan. Ini biasanya karena kelainan genetik transkobalamin 2 dan juga penyakit hati berat. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan kebutuhan tubuh. Nah, ini biasanya karena kehamilan, laktasi, turnover eritrosit tinggi. Jadi untuk penyebab defisiensi B12 ini dapat bersifat nutrisi, gastrointestinal, farmakologis, genetik, atau fisiologis. Maka dari itu, identifikasi penyebab sangat penting untuk menentukan terapi yang sesuai untuk pasien. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwailisa Kusumagiri dengan 3 digit NIM terakhir 005. Di sini saya akan membahas mengenai patofisiologi anemia defisiensi vitamin B12. Yang pertama, gangguan absorpsi dan cadangan kobalamin. Nah, vitamin B12 diperoleh terutama dari produk hewani seperti daging, hati, susu, dan telur. Dan setelah masuk ke lambung, kobalamin dilepaskan dari protein makanan oleh asam lambung dan enzim pepsin yang kemudian berikatan dengan heptokorin dari saliva. Nah, di duodenum, kompleks ini dipecah oleh enzim pankreas dan kobalamin selanjutnya berikatan dengan intrinsik faktor yang disekresikan oleh sel parietal lambung. Di kompleks kobalamin intrinsik faktor diserap secara aktif di ileum terminal melalui reseptor kubilin. Kekurangan kobalamin dapat terjadi akibat gangguan pada salah satu tahap tersebut, misalnya karena destruksi sel parietal atau anemia perniciosa, gastrektomi, pankreatitis kronis, penyakit ileum terminal seperti Crohn disease, atau gangguan malabsorpsi lainnya. Nah, cadangan kobalamin di hati cukup besar sehingga gejala defisiensi biasanya muncul setelah beberapa tahun kekurangan asupan. Nah, selanjutnya adalah gangguan biokimia dan sintesis DNA. Jadi kobalamin berperan sebagai kofaktor dalam 2 reaksi enzimatik utama, yakni metionin sintase dan metil malonyl CoA mutase. Jadi pada reaksi metionin sintase, kobalamin membantu konversi homocysteine menjadi metionin serta meregenerasi bentuk aktif folat yaitu tetrahidrofolat atau THF yang penting untuk sintesis DNA. Nah, kekurangan kobalamin menyebabkan akumulasi 5 metil tetrahidrofolat dan berkurangnya THF, sehingga terjadi gangguan pembelahan sel
dan terbentuk eritrosit berukuran besar atau megaloblastik. Pada reaksi metil-malonyl-CoA mutase, kekurangan kobalamin menghambat konversi metil-malonyl-CoA menjadi suksinil-CoA yang menyebabkan peningkatan kadar metil-malonat yang dapat menimbulkan efek toksik terhadap sel dan jaringan. Baik, perkenalkan, saya Madegra Hariwardana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 077. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan etiologi dari anemia defisiensi B12. Jadi, pada kondisi kekurangan vitamin B12 atau kobalamin, akan terjadi gangguan pada dua jalur metabolik utama yang sangat penting bagi fungsi sel, yaitu reaksi konversi homocysteine menjadi metionin yang dikatalis oleh enzim metionin sintase dan reaksi konversi metil-malonyl-CoA menjadi suksinil-CoA yang dikatalisis oleh enzim metil-malonyl-CoA mutase. Kedua reaksi ini memerlukan kobalamin sebagai kofaktor esensial. Ketika kobalamin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, kedua proses tersebut akan terhambat sehingga menimbulkan berbagai perubahan biokimia yang signifikan di dalam tubuh. Salah satu konsekuensi dari kekurangan vitamin B12 adalah akumulasi homocysteine dalam plasma. Hal ini terjadi karena kobalamin berperan penting dalam regenerasi tetrahidrofolat atau THF dan dalam pembentukan metionin melalui reaksi yang dikatalis oleh metionin sintase. Ketika kadar kobalamin menurun, proses konversi homocysteine menjadi metionin tidak berjalan dengan baik, sehingga kadar homocysteine meningkat secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B12 merupakan salah satu penyebab nutrisi utama dari hiperhomocysteinemia, terutama pada populasi yang telah mendapatkan fortifikasi asam folat. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya resiko kerusakan endotel dan juga gangguan vaskular. Selain peningkatan homocysteine, kekurangan kobalamin juga menyebabkan akumulasi metilmalonat atau MMA di dalam darah dan jaringan. Dalam keadaan normal, metilmalonyl-CoA akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim metilmalonyl-CoA mutase, dan suksinil-CoA kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Namun pada defisiensi kobalamin, reaksi ini terhambat sehingga metilmalonyl-CoA menumpuk dan diubah menjadi asam metilmalonat. Akumulasi MMA diketahui memiliki potensi efek toksik terhadap sel, terutama melalui gangguan fungsi mitokondria dan juga integritas membran sel. Dampak downstream dari kedua kondisi tersebut bersifat luas dan kompleks. Peningkatan kadar homocysteine dalam sirkulasi dapat menyebabkan kerusakan endotel, stres oksidatif, dan juga efek protrombotik, yang pada akhirnya meningkatkan risiko komplikasi vaskular, baik pada penderita anemia maupun individu dengan defisiensi vitamin B12 tanpa anemia yang jelas. Sementara itu, akumulasi MMA dapat berkontribusi pada disfungsi mitokondria dan juga kerusakan sel, karena senyawa ini dapat berintegrasi ke dalam membran lipid dan mengganggu metabolisme energi. Mekanisme ini juga menjadi salah satu penyebab neuropati perifer dan kerusakan sumsum tulang yang khas pada defisiensi vitamin B12. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan waktu kepada teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kellen Upton Fury Sibrian dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya akan membahas tentang manifestasi klinis anemia defisiensi vitamin B12. Anemia defisiensi vitamin B12 ini menimbulkan gangguan yang bersifat multisistem, melibatkan darah, saraf, psikiatri, dan yang lainnya. Kekurangan vitamin ini mengganggu proses pembelahan sel dan fungsi saraf, sehingga gejalanya bisa sangat beragam. Deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah kerusakan yang permanen. Dari sisi hematologis itu ditandai dengan anemia makrositik megaloblastik, di mana sel darah merah berukuran besar akibat gangguan sintesis DNA. Gejalanya berupa kelelahan, pucat, sesak nafas, dan palpitasi. Bisa juga terjadi pansitopenia, peningkatan LDH, dan bilirubin indirect, serta neutrofil hipersegmentasi pada darah tepi. Untuk neurologis, itu biasanya pasien sering mengeluh kesemutan, mati rasa, gangguan keseimbangan, dan kelemahan otot akibat degenerasi medula spinalis. Kadang juga muncul gangguan penglihatan akibat atrofi saraf optik. Jika terapinya terlambat, ini kerusakannya bisa permanen. Lalu untuk gejala neuropsikiatri itu dapat berupa gangguan memori, depresi, apatis, halusinasi, atau psikosis yang kadang muncul lebih dulu sebelum tanda-tanda anemia. Sementara itu, pada sistem cutaneous, ini dapat ditemukan glositis atrofi, ulcus mulus,
dermatitis angularis, serta hiperpigmentasi kulit dan rambut yang rapuh. Keluhan pencernaan seperti kehilangan nafsu makan dan diare juga sering terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadir Rupayana dengan 3 digit NIM 145. Jadi, diagnosis dari anemia defisiensi vitamin B12 dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemeriksaan fisik awal menggunakan complete blood count dan peripheral blood smear untuk melihat adanya anemia makrositik, makrositosis, dan neutrophil hipersegmentasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kadar serum vitamin B12 dan folat. Tes ini membantu membedakan antara defisiensi B12 dan defisiensi folat yang juga menyebabkan anemia makrositik. Jika hasil serum B12 masih meragukan, maka pemeriksaan methylmalonic acid dan homocysteine dapat dilakukan karena keduanya meningkat pada defisiensi B12 dan lebih sensitif pada metabolik. Untuk memastikan penyebabnya, terutama bila dicurigai anemia perniciosa, dilakukan tes antibiotik terhadap faktor intrinsik. Terakhir, pemeriksaan pendukung seperti fungsi hati, ginjal, dan evaluasi neurologis juga penting untuk menyingkirkan penyebab lain dan menilai dampak sistemik dari defisiensi vitamin B12. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putri Pastia dengan 3 digit terakhir 15. Terkait penata-laksanaan anemia akibat defisiensi B12 dilakukan dengan mengganti vitamin B12 sesuai penyebabnya. Pada individu dengan pola makan vegan, suplementasi oral biasanya mencukupi. Sebaliknya, pasien dengan anemia perniciosa atau setelah operasi gastrik bypass memerlukan pemberian parenteral karena tidak dapat menyerap vitamin B12 secara optimal. Regimen yang umum digunakan adalah 1000 mcg intramuskular setiap minggu selama 4 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan bulanan. Dosis oral tinggi juga dapat digunakan bila terbukti mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazel Aflanzen Putra dengan 3 digit NIM terakhir 119. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan kami mengenai anemia defisiensi vitamin B12. Berdasarkan hasil pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa anemia defisiensi vitamin B12 merupakan salah satu jenis anemia megaloblastik yang terjadi akibat gangguan sintesis DNA dalam proses pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam metabolisme folat, pembentukan mielin, dan fungsi sistem saraf yang normal. Kekurangan vitamin B12 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan makanan hewani, gangguan penyerapan akibat kekurangan faktor intrinsik, efek obat-obatan tertentu seperti metformin atau PPI, serta penyakit saluran cerna maupun kelainan genetik. Akibatnya, eritrosit yang terbentuk menjadi berukuran besar dan tidak efektif, sehingga bisa menimbulkan gejala seperti kelelahan, pucat, kesemutan, gangguan keseimbangan, hingga gangguan kognitif dan glositis. Diagnosis anemia defisiensi B12 ditegakkan melalui pemeriksaan darah lengkap, kadar vitamin B12 serum, serta kadar metabolit seperti methylmalonic acid dan homocysteine. Penata laksanaan utamanya adalah pemberian vitamin B12 baik secara oral maupun parenteral, tergantung pada penyebabnya. Dengan deteksi dan penanganan yang tepat sejak dini, komplikasi seperti gangguan neurologis permanen dapat dicegah dan kualitas hidup pasien pun dapat meningkat. Perkenalkan, nama saya Putu Emasa Fitarita dengan 3 digit NIM terakhir 053. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai saran di mana anemia defisiensi vitamin B12 seringkali terabaikan karena gejalanya bervariasi, mulai dari gejala hematologis hingga seperti anemia hingga gangguan neurologis dan psikiatrik. Gejala awal yang sering muncul seperti gangguan kognitif, neuropati perifer, dan glositis atrofi seringkali tidak dikenali dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk dilatih dalam mengenali tanda-tanda awal defisiensi B12 agar didiagnosis dapat dilakukan lebih cepat dan penanganan yang tepat dapat diberikan. Selain itu, pemantauan berkala sangat diperlukan pada pasien yang memiliki faktor resiko seperti mereka yang menjalani pola makan vegetarian atau yang memiliki gangguan penyerapan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai terapi, baik dalam bentuk suplemen oral maupun suntikan, serta untuk menentukan pendekatan terbaik dalam penanganan defisiensi B12 ini. Mengingat kondisi medis setiap pasien bisa berbeda, dengan memahami patofisiologi dan pengobatan yang tepat, diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi resiko komplikasi jangka panjang yang bersifat irreversible. Sekian dari saya, terima kasih.